Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kali ini kita sampai pada episode 123. Namun sebelumnya admin berharap semoga rekan-rekan semua senantiasa sehat dan dimudahkan segala urusannya. Salam persahabatan juga untuk para rekan semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini admin memohon maaf kepada rekan-rekan jika terjadi banyak kekurangan pada cerita ini. Dan jika terjadi kesamaan nama maupun tempat, admin memohon maaf sebelumnya. Dan hal tersebut bukan atas kesengajaan admin. Pada episode yang lalu diceritakan, malam itu Lisa telah memberitahukan Andi kalau dirinya sudah dekat dengan alamat yang diberikan kepadanya. Dan rupanya tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan rumah Andi. Rumah Andi walaupun berada di kawasan super mewah, namun bangunan tersebut terlihat berbeda dengan sekitarnya. Andi kini terlihat menyambut Lisa di halaman rumahnya. "Selamat datang Lis, wah akhirnya bisa ketemu juga ya Lis," kata Andi sambil menyambut Lisa. "Sebenarnya mudah kok Mas mencari alamat di sini. Dan Lisa lihat juga rumah di komplek ini cuma sedikit." Di dalam hatinya Lisa begitu kagum melihat keindahan rumah Andi dari luar. Namun hal itu terasa tidak aneh baginya. Ayahnya Andi adalah pengusaha besar di negeri ini. Semua bisa didapatnya dengan mudah. Nama besar Pak Billy sangat disegani dan ditakuti oleh semua orang. Malam ini terlihat orang tua Andi ikut menyambut Lisa ketika Lisa telah memasuki rumah mewah tersebut. Kesan mewah dan elegan langsung dirasakan oleh Lisa ketika memasuki rumah Andi. Kesan ini sungguh berbanding terbalik dengan penampilan Andi dalam kesehariannya. Namun malam ini Andi juga terlihat berbeda di mata Lisa. Dengan pakaian kasualnya, Andi terlihat begitu istimewa malam ini. Rupanya malam ini Lisa tidak datang sendirian. Malam ini Lisa datang dengan sepupunya yang bernama Ratna. Kedatangan Lisa malam ini diantar oleh sopir pribadinya. Kini terjadilah perkenalan singkat para tamu itu kepada Bulina dan keluarga, terutama Ratna. Tiba-tiba Lisa berbisik kepada Andi, "Wah malam ini kamu beda banget Mas. Kamu gak seperti biasanya," kata Lisa sambil berbisik dan sedikit tertawa. "Iyalah Lis, masa ada tamu aku gak rapi? Ini kan buat menghormati tamu tulis," kata Andi sambil mempersilahkan Lisa dan Ratna untuk duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian Pak Billy dan Bulina berpamitan untuk meninggalkan mereka bertiga. "Mas, kalau udah begini mana ada ya yang percaya kalau kamu cuma seorang cleaning service," kata Lisa sambil terlihat sedikit tertawa. Kali ini terlihat Ratna sedikit mencolek Lisa. Rupanya Ratna belum mengetahui kalau Andi memang seorang cleaning service. Mendengar apa yang dikatakan Lisa tersebut, Andi cuma tersenyum. Kali ini Andi kemudian berpikir sejenak. Lisa adalah wanita pertama yang diundangnya untuk makan malam di rumahnya tersebut. Bahkan Nancy pun belum pernah diajaknya. Ya, teman dekat Andi, Putri Pak Ferry dan Bu Nina tersebut memang belum pernah diundang seperti Lisa kali ini. Namun undangan Andi kali ini menurut Andi hanyalah untuk kembali mendekatkan hubungan keduanya. Yang sempat terjadi kesalahpahaman beberapa hari yang lalu. Setelah terjadi obrolan kurang lebih setengah jam, kini Andi langsung mengajak Lisa dan Ratna untuk makan malam bersama. Dan Bulina dan Pak Billy juga meminta Lisa untuk makan malam terlebih dahulu dan setelah itu baru dilanjutkan dengan berbincang-bincang. Rupanya kali ini Pak Billy dan Bulina tidak turut serta dalam makan malam tersebut. Kini terlihat meja makan tersebut hanya diisi oleh Andi dan kedua tamunya. Bahkan saat itu Vina yang baru masuk rumah pun menolak ketika ditawari Andi untuk turut serta dalam acara makan malam tersebut.
Vina beralasan bahwa dirinya sudah makan di luar. Vina saat ini telah tumbuh menjadi gadis yang begitu cantik. Vina saat ini tengah menempuh studi di sebuah kampus ternama di kota tersebut. Vin, kata Andi memanggil adiknya tersebut. Kenalin dulu nih Vin, ini Kak Lisa dan Kak Ratna. Andi memperkenalkan kedua tamunya pada Vina, dan Vina pun menuruti Andi. Kini Vina memperkenalkan dirinya, dan setelah itu Vina berlalu. Wah, cantik banget ya mas adikmu, kata Lisa kepada Andi. Ya begitulah Lis, kita kakak beradik memang cantik dan ganteng, kata Andi sambil tertawa. Lisa dan Ratna kemudian ikut tertawa. Iya mas ganteng-ganteng tapi cleaning service, kata Lisa. Mendengar kata-kata Lisa tersebut sebenarnya Andi ingin menggoda Lisa. Namun ketika disadari bahwa di sini ada Ratna maka Andi kemudian hanya berkata, "Ah bisa saja kamu Lis." Kini ketiga orang tersebut kemudian sedikit tertawa secara bersamaan. Acara makan malam ini rupanya dipenuhi dengan candaan di antara mereka. Lisa malam ini benar-benar merasa terhibur di rumah Andi. Sementara itu Pak Billy dan Bu Lina ikut tersenyum saja dari dalam ketika mendengar kalau rumah yang biasa sepi itu kini menjadi sedikit ramai. Tuh Pak, Andi mirip kamu banget, banyak wanita yang suka, kata Bu Lina kepada Pak Billy. Pak Billy kemudian berkata, iya mirip aku banget mah. Banyak wanita yang suka tapi tetap setia dengan satu wanita. Hatinya hanya untuk satu wanita dan selamanya. Mendengar kalimat dari mulut suaminya tersebut, Bu Lina kemudian mencubit Pak Billy. Iya gitu amat papa, geneta. Pak Billy kemudian meneruskan perbincangannya dengan Bu Lina. Sementara itu di ruang makan kini Andi kemudian bertanya kepada Lisa. Lis, bagaimana keadaan di perusahaan kita? Apakah Lisa kemarin datang Lis? Mendengar pertanyaan Andi, Lisa kemudian menjelaskan kepada Andi kalau kemarin dirinya tidak datang karena ada beberapa hal yang mesti dilakukan. Ternyata Lisa saat ini sudah mempunyai kesibukan yang lain juga. Ayahnya sudah meminta dirinya untuk mulai belajar mengurusi beberapa bisnis milik papanya tersebut. Mendengar jawaban Lisa, Andi tidak mempermasalahkan hal tersebut karena sesungguhnya pertanyaan Andi itu hanya sebagai bahan pembuka percakapan saja dengan Lisa. Lis, kata Andi dengan sedikit tertahan. Lisa kemudian memandang Andi. Lis, aku berharap masalah yang kemarin itu jangan sampai berpengaruh di hubungan bisnis kita. Aku dan Vira adalah teman seperti aku dan teman yang lainnya. Jadi aku pikir tidak ada hal yang mesti aku jelaskan lagi. Kamu juga Lis, agak berlebihan kamu Lis. Kamu bikin aku malu Lis. Lain kali tidak boleh kamu ulangi lagi Lis. Mendengar hal tersebut Lisa kemudian tampak melirik Andi sekilas. Dan dia tahu betul bagaimana wajah Andi saat itu. Wajah Andi seperti kepiting digoreng. Terlihat merah banget. Lisa saat itu malah terlihat menahan tawanya. Iya gak aku ulang lagi kok ke depannya. Dan kini Lisa tidak bisa menahan tawanya. Lisa kini menutup mulut dengan tangannya supaya tawanya tersebut bisa diredamnya. Sementara itu Ratna terlihat menjadi keheranan dengan semua ini. Tiba-tiba Lisa berkata, tapi syukurlah ada yang dimarahin karena cemburu. Mendengar hal itu Andi kemudian berkata, lagian siapa yang cemburu Lis? Pacar aja aku gak punya, masa cemburu sih? Tiba-tiba Lisa berkata dengan nada yang seperti tidak biasanya. Emangnya aku buta apa? Aku bisa lihat wajah Vira kok. Andi kemudian menimpali apa yang dikatakan Lisa. Kamu terlalu melebih-lebihkan Lis. Aku bukan pacar Vira. Udah atar malah berantem. Makan dulu ah. Kali ini mereka terlihat meneruskan makannya.
Sementara itu Lisa terlihat sering tersenyum dan terlihat beberapa kali menahan tawanya. Rupanya Lisa terus mengingat wajah Andi yang terlihat begitu malu dan salah tingkah waktu itu. Andi ini benar-benar pria yang masih polos di mata Lisa. Dan hal tersebut membuat Lisa gregetan dibuatnya. Malam ini Andi terlihat begitu istimewa di mata Lisa. Andi malam ini bukanlah Andi yang seperti biasanya. Andi yang malam ini terlihat begitu elegan dan terlihat begitu menawan. Malam ini Lisa di rumah Andi sampai pukul 9 malam. Andi juga mengantar Lisa dan Ratna sampai ke mobil mereka. Dan Andi baru masuk kembali ke rumahnya setelah Ratna dan Lisa hilang dari pandangannya. Sementara itu di mobilnya, Lisa dan Ratna kini masih terus membicarakan Andi. Kali ini Ratna pun sudah tahu jika Andi adalah relasi bisnis Lisa. Dan kini terjadilah percakapan di dalam mobil Lisa. Namun percakapan tersebut terlihat seperti bisik-bisik saja karena saat itu ada sopir pribadinya Lisa. Lis, boleh juga tuh si Andi. Udah mending kalian berhubungan aja Lis. Jadi pacar, atau mungkin suami istri. Toh Andi juga aku lihat ganteng dan baik kok. Mendengar kata-kata dari Ratna, Lisa itu kini terlihat agak kikuk dalam menjawabnya. Lisa kini terlihat diam tanpa menanggapi kata-kata dari Ratna tersebut. Namun jauh di dalam hatinya Lisa pun memang menginginkan hal tersebut. Udahlah Rat, kita ngobrol yang lain aja. Lagian aku sama Andi kan belum ada hubungan apa-apa. Tar kalau ada hubungan malah repot deh bisnisku. Kalau ada masalah pribadi tar malah kebawa-bawa ke bisnis. Kata Lisa seolah ingin merubah tema percakapannya saat ini. Rupanya Ratna mengerti kalau Lisa tidak ingin membicarakan Andi. Mungkin masalah Andi ini memang agak sensitif bagi Lisa. Sementara itu di rumahnya, kali ini Andi terlibat obrolan dengan adik wanitanya yang bernama Vina. Mas, boleh tuh Mas jadi kakak ipariku Mas. Orangnya cantik banget deh, kata Vina. Tentu yang dimaksud Vina adalah Lisa yang tadi makan malam di rumah tersebut. Ah, kamu ngomong apa sih Vin? Lagian Mas Andi tuh cuma temenan. Mas Andi gak ada hubungan apa-apa kok sama Kak Vina. Kata Andi memberikan penjelasan kepada adiknya tersebut. Rupanya Vina tidak mau berhenti sampai di situ. Mas, Vina tuh melihat Mbak Lisa itu cantik, tinggi dan bentuk badannya juga bagus. Cara bicara Mbak Lisa juga menunjukkan kalau dia cerdas loh Mas. Emangnya Mas Andi gak suka? Gak mau jadikan Mbak Lisa pacar gitu Mas? Mendengar Vina terus membicarakan Lisa, kini Andi terdiam di kursinya. Mata Andi nampak jauh menerawang. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 123. Terima kasih bagi rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.